Oke, selamat datang di channel saya. Saya hari ini akan membahas tentang tugas sejarah nasional saya, tugas sejarah nasional ya, tugas sejarah nasional, sejarah nasional ya. Nah, tugas ini itu ada 6 soal kayaknya deh, ada 6 soal ya. Oke, yang pertama saya akan menjawab soal yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 tuh jelaskan latar belakang dari perjuangan Irian Barat gitu ya, latar belakang dari perjuangan Irian Barat. Kenapa sih kok Irian Barat itu diperjuangkan sama Indonesia tuh melalui diplomasi, melalui apa konfrontasi politik, kenapa ya? Nah, itu karena dulu ya waktu Indonesia rapat PPKI ya, rapat PPKI. Itu kan mereka kan menentukan wilayahnya apa, ya kan ada wilayahnya. Terus juga mau seperti apa nanti, demokrasi kah atau seperti apa nih, kayak apa bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk 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 segala bentuk pemerintahan ya, bentuk negara, bentuk ya dan macam-macam lagi ya kan. Nah, wilayah ini dulu ya waktu waktu rapat wilayah itu disepakati bahwa Indonesia itu wilayahnya adalah bekas Hindia Belanda. Jadi Indonesia itu apa? Indonesia itu terdiri atas apa? Indonesia terdiri atas ya semua Hindia Belanda gitu, Hindia Belanda. Awalnya seperti itu. Kesepakatan mereka seperti itu. Tapi ternyata Indonesia ini waktu Indonesia tuh memproklamasi kemerdekaannya, ternyata tuh nggak semudah yang dipikirkan gitu. Ternyata nggak semudah dipikirkan. Ternyata Belanda itu masih mau menjajah Indonesia lagi ternyata. Nah, oleh karena itu tuh Indonesia banyak banget kehilangan wilayah jajahannya, wilayah teritorinya akibat agresi militer oleh Belanda. Nah, oleh karena itu juga Indonesia itu harus melalui banyak banget diplomasi terhadap Belanda gitu. Jadi Indonesia itu harus banyak diplomasi nih, diplomasi. Salah satunya adalah KMB. Nah, dari KMB ini Belanda tuh janji bahwa oh ya kita setahun lagi bakal nyerahin Irian Barat kok nih, Irian Barat di apa di serahin ke Indonesia gitu ya, diserahin ke Indonesia gitu, diserahin ke sini nih, diserahin nih sini dari sini nih, katanya begitu. Setahun kemudian, tapi ternyata tuh Belanda tuh selalu apa ya namanya, selalu tuh namanya uh, selalu ya Belanda tuh selalu namanya tuh menunda menunda mulu. Kenapa menunda-nunda? Karena Belanda pikir bahwa Belanda ini kan uh, menganggap bahwa Belanda zaman dulu ya, itu tuh orangnya tuh rasis banget gitu, orang rasis banget. Mereka tuh mengakui negara itu apa? Negara itu ya satu satu etnis gitu, ya. Satu etnis, satu warna kulit ya. Dulu tuh Belanda tuh menganggapnya kayak gini nih. Sementara kalau Indonesia tuh ada kan ada Sumatera nih, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan ya, nggak ada Kalimantan ya, ke sini Sulawesi, di Papua gitu kan. Nah, mereka tuh menganggap bahwa Papua ini beda sendiri warna kulitnya sama yang ini nih. Jadi ini beda gitu, yang ini sawo matang, yang ini gelap, ini gelap. Akhirnya Belanda menganggap bahwa ini bukan bagian dari Indonesia gitu kan. Dan lagi pula Belanda tuh menyadari bahwa tuh Irian Barat adalah suatu suatu pulau yang dia tuh banyak banget SDM-nya, SDA-nya nih, banyak banget SDA-nya. Kayak emas ya kan, emas berinya Freeport sampai kaya gitu ya Indonesia, jualan emas ke apa namanya? Jualan emas ke Amerika gitu ya. Kaya banget gitu ternyata. Dan Belanda tuh nggak pengen ngelepas kayak gini nih. Belanda tuh dulu ya, waktu Perang Dunia II itu tuh Belanda itu parah banget kena serangannya Nazi Jerman ya. Kena serangannya Adolf Hitler gitu ya. Nah, terus juga Belanda tuh menderita kerugian yang sangat besar. Akhirnya apa? Mereka tuh maunya bahwa kalau kita dijajah, kalau kita dijajah sama Jerman, kita beneran terpuruk nih. Oleh karena itu mereka butuh wilayah jajahan. Ya salah satunya adalah Papua. Karena kan Indonesia ini mau merdeka ya sih. Indonesia ini banyak banget didukung sama dunia internasional. Sementara Papua tuh enggak terlalu mendapat dukungan. Oleh karena itu Belanda tuh pengen banget kayak gitu. Tapi ternyata Indonesia tuh bersikukuh bahwa Papua ini milik Indonesia. Indonesia ini bukan negara yang rasis ya. Indonesia itu bukan negara yang rasis. Indonesia itu tidak didasarkan pada suku bangsa. Tidak didasarkan pada suku bangsa. Tapi Indonesia tuh didasarkan pada apa? Pada kebersamaan nasib ya.
Indonesia tuh pada bersama nasib, sama-sama dijajah ya kan sih, iya nggak sih, sama-sama dijajah Belanda nih, sama-sama dijajah Belanda nih, ini nih, sama-sama dijajah Belanda. Nah, akhirnya Indonesia tuh berjuang dari mana aja, berjuangnya dari ya apa namanya konfrontasi politik Soekarno ya, konfrontasi politik, terus juga ada Colombo Plan gitu ya, ada Colombo Plan. Ini yang bagian diplomasinya ya, ini diplomasinya. Terus Indonesia juga melakukan trikora sama Belanda. Trikora juga sama Belanda nih, trikora. Akhirnya karena hubungan Indonesia sama Belanda pemanas, akhirnya PBB turun deh. Akhirnya PBB turun nih, habis PBB turun. Habis itu apa? Habis PBB turun nih, ada PPRA. PPRA akhirnya Papua gabung Indonesia deh. Gabung akhirnya ke Indonesia deh. Gabung ke Indonesia. Itulah perjuangan kita ya. Dari yang tadinya dijajah sama Belanda, terus kita ingin Papua balik lagi ke Indonesia, kita berjuang melalui cara apapun gitu ya, akhirnya dapatlah Papua ini. Tapi saat ini Papua juga ya belum terlalu kita bisa maksimalkan gitu ya. Papua juga masih terlalu ya masih tertinggal di daerah lain, dan harapannya bahwa Papua ini bisa lebih terkembangkan gitu ya, maju Papua ini. Kita pengen Papua itu kayak pulau-pulau lain juga ya, di mana orang-orangnya itu bergaul sama kita, orang-orangnya ada di sekitar kita, orang-orangnya ya kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa setara sama mereka lah. Itu harapan kita ya. Semoga Papua terus maju. Amin. 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 Amin ya, amin. Semoga. Amin. Nah, sekarang kita ke nomor 2 nih. Nomor 2 itu apa sih itu rencana bunker? Rencana bunker ini apa ya? Ini ada hubungannya sama Papua nih, ada hubungannya sama perjuangan kita memperjuangkan Papua ya, memperjuangkan Papua sebagai NKRI gitu ya. Nah, ini apa nih? Nah, rencana bunker ini adalah rencananya si bunker. Rencananya si bunker. Bunker nih siapa sih bunker nih? Bunker itu adalah diplomat Amerika Serikat, diplomat AS gitu ya. Diplomat AS. Nah, dia mengungkapkan bahwa pokoknya rencana bunker ini tuh isinya adalah ini isi rencana bunker ya, ini isinya isi rencana bunker. Yang pertama itu adalah pemerintah Irian Barat itu harus diserahkan ke Indonesia, ke Republik Indonesia. Terus juga rakyat Papua tuh harus diajak diskusi, harus diajak voting juga nih, harus diajak voting, milih kemana gitu kan. Nah ini yang akan memunculkan namanya PPRA nih. Terus juga wilayah Irian Barat itu tuh juga harus wilayah Irian Barat itu harus diserahkan ke UNTEA. Itu harus diserahkan ke UNTEA. Supaya kenapa? Supaya nggak terjadi ya namanya kesewenang-wenangan ya. Kalau misalnya wilayah Irian Barat yang dikasih ke Indonesia ya akibatnya Indonesia akan memaksa, oh enggak, ini wilayah kita menekan Papua biar ke kita. Kalau ke Belanda nanti ditekan sama Belanda. Akhirnya ya udah diserahkan ke UNTEA dulu. Nih gitu ceritanya. Jadi kayak ini ya apa namanya? Ya ini dulu lah dititipin dulu sama UNTEA, nanti ketika votingnya sudah terlaksana, sudah selesai, baru dibalikin lagi ke Indonesia. Rencananya gitu. Nah, terus juga si PBB ini tuh gini, PBB itu pengen bahwa nanti tuh pokoknya selesai dalam 2 tahun lah gitu. PBB tuh pengennya selesai dengan menjanjikan 2 tahun selesai gitu. Menjanjikan 2 tahun selesai. Pokoknya 2 tahun selesai deh, Indonesia sama Belanda tenang aja. 2 tahun ini nggak akan lama deh kita ngurusnya gitu. Nah, ini janjinya mereka supaya mereka mau lah. Kalau PBB nggak janjiin, nih PBB gimana nih PBB? Masa kita mau perjuangan Irian Barat sampai 10 tahun? Nggak mau lah gitu kan. Maunya ya udah 2 tahun, 2 tahun setahun lah cukup gitu kan. Karena ya memperjuangkan Irian Barat tuh nggak gampang ya. Itu namanya perlu ekonomi, perlu kekuatan ekonomi, uang gitu kan. Juga perlu kekuatan militer. Nah, ini nih sangat memboros gitu, sangat boros biaya gitu. Sementara ya Indonesia baru merdeka dan Belanda tuh baru aja selesai dari Perang Dunia II aja. Jadinya ya kalau bisa lama-lama ya kasihan juga mereka gitu. Akhirnya PBB menjanjikan 2 tahun selesai dah pokoknya dah gitu. Kayak gitu. Nah, ini nih
ini tuh ciri-ciri Amerika banget ya, Amerika banget ya. Ini semuanya itu menganut asas demokrasi gitu. Pokoknya ya kita jangan berantem gini lah. Coba kita tanya aja Papua maunya kemana gitu. Nah ini namanya asas demokrasi. Walaupun di Papua sendiri itu tuh orang-orangnya belum bisa demokrasi karena pada saat itu Papua itu belum terlalu pendidikannya nggak terlalu merata gitu. Pendidikannya nggak terlalu sebagus yang di wilayah-wilayah lain Indonesia. Akhirnya ya pemilihannya itu bukan one man one vote tapi many people one vote gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dan itu dimaklumi lah sama PBB gitu. Tapi sekarang diungkit-ungkit lagi sama ya media-media barat ya, biasa emang media-media barat tuh rese. Kayak kalau ada dapat suatu pesan dari media barat gitu ya, media barat bahwa Indonesia adalah penjajah, Indonesia are kolonial gitu kan, are kolonial in Papua, jangan percaya. Ini nih adalah propagandanya media barat, jangan percaya ya. Ya emang kadang-kadang banyak kok negara-negara yang dipres sama media-media barat, banyak kok, jangan terlalu inilah, jangan terlalu percaya sama mereka lah ya. Oke, sip. Oke, nomor 2 kelar ya. Ini rencana Bunker nih. Rencana Bunker tuh identik banget sama demokrasi dan netralitas. Jadi tuh asas mereka adalah demokrasi dan netralitas. Demokrasi dan netralitas. Nah, ini mereka tuh sangat mengagung-agungkan ini nih. Pokoknya Amerika tuh adalah negara yang netral, Amerika adalah negara yang tidak memihak kepada yang negara sesuatu, tapi Amerika memihak kepada demokrasi dan kebenaran. Ya, emang Amerika gitu banget ya. Ketahuan banget ini, diplomat AS, demokrasi, udah tuh pasti tuh. Ya Amerika pengen banget lah menyebar demokrasi ke wilayah-wilayah lain gitu, walaupun ya Amerika tuh nggak terlalu good friend juga sebenarnya. Nah sekarang nih nomor 3 nih ada hubungannya sama Malaysia nih, Malaysia. Nah kenapa sih Soekarno tuh pengen banget mengkonfrontasi Malaysia saat itu ya? Kenapa nih Malaysia tuh kayak dibuat, wah nih Soekarno tiba-tiba aja nyerang Malaysia gitu. Kenapa ada hubungan apa ya Soekarno sama Malaysia ini ya? Ya nggak sih, aneh banget ya. Setelah kita memperjuangkan Irian Barat ternyata ada lagi gerakan militer yang baru dari Soekarno gitu kan di Malaysia ini nih. Kenapa sih Malaysia ini ada apa? Nah, dulu banget ya, tahun 1960-an gitu ya. Kan itu kan adalah era-era demokrasi terpimpin yang nggak sih, di mana Soekarno tuh dapat wewenang yang sangat banyak gitu. Pokoknya Soekarno tuh berkuasa hampir penuh gitu, hampir semuanya itu dipimpin sama Soekarno. Nah, Soekarno tuh menganggap bahwa Inggris dan sebagainya negara-negara barat gitu, negara-negara barat itu adalah ancaman gitu, adalah ancaman. Nah, Soekarno menganggap bahwa Malaysia ini adalah puppet state. Tahu nggak puppet state itu apa? Puppet state. Tahu nggak apa itu puppet state? Negara boneka, negara bikinannya Inggris gitu. Jadi tuh Soekarno anggap bahwa ini kayaknya Inggris mau balik lagi nih ke Asia Tenggara nih. Akhirnya Soekarno bilang, wah nggak boleh dibiarin nih. Pokoknya kita harus hancurin Inggris. Pokoknya Inggris nggak boleh bikin negara kayak gini nih. Apa nih negara Malaysia ini? Malaysia itu ya dulu ya Soekarno tuh curiga sama Malaysia ini karena apa? Malaysia ini adalah bentuknya federal. Terus dia tuh bentuknya juga monarki konstitusional. Artinya apa? Artinya dia tuh menganut sistem perdana menteri gitu, mirip sama sistemnya Barat gitu. Jadi Soekarno menganggap wah ini kayaknya negara bonekanya Barat nih, kayak negara-negara yang bikinannya Inggris nih gitu kan. Nah Soekarno tuh curiga gitu, makanya Soekarno itu mencoba untuk mengkonfrontasi Malaysia nih, pengen mengganyang Malaysia, atau istilah lainnya adalah mengganyang negara Barat di Asia, mengganyang pengaruh Barat di Asia. Jadi Soekarno tuh pengen banget menunjukkan bahwa kita pokoknya harus anti Barat, kita nggak boleh mengikuti Barat. Itu apa? Ini Barat adalah suatu ancaman bagi Asia Tenggara gitu ya, ancaman bagi Asia Tenggara. Soekarno tuh percaya banget sama kayak gini. Akhirnya Soekarno tuh mencoba segala macam untuk mengkonfrontasi Malaysia, mulai dari konfrontasi politik, mulai dari terus juga Soekarno menyerang ke wilayah utara Kalimantan gitu. Banyak hal-hal yang dilakukan Soekarno gitu. Dan itu tuh ya pokoknya Indonesia tuh sangat, sampai Soekarno sendiri tuh keluar dari PBB gitu. Soekarno memutuskan bahwa Indonesia bakal keluar, pokoknya Indonesia keluar aja dah. Karena kenapa? Karena pada saat itu Malaysia adalah menjadi sekretariat perdamaian gitu. Malaysia ini menjadi sekretaris perdamaian sementara. Pada saat itu Malaysia itu menjadi sekretaris perdamaian sementara. Soekarno tuh nggak terima, wah gimana sih ini kan negara bonekanya Inggris gitu. Kenapa negara bonekanya Inggris kok dijadiin sekretaris perdamaian? Nggak boleh nih. Ini adalah negara-negara yang berpihak sama Barat, nggak boleh. Kata Soekarno nggak boleh. Akhirnya Soekarno nggak sepakat.
sebagai konfrontasi juga Soekarno mengurus bahwa Indonesia keluar dari PBB gitu ya. Ya karena nih ya latar belakangnya karena Soekarno nggak suka sama Barat lah gitu istilahnya. Indonesia keluar dari PBB gitu ya. Itulah Soekarno pada saat demokrasi terpimpin ya. Nah, terus kan tadi kita udah bahas nih, konfrontasi Malaysia Indonesia kan, konfrontasi Indonesia dan Malaysia gitu kan. Konfrontasi Indonesia Malaysia. Nah, terus akhirnya gimana nih akhir-akhirnya nih? Nah, menjelang akhir-akhir ribut-ribut ini, akhir-akhirnya gimana? Akhir-akhirnya adalah Soekarno itu pada saat itu banyak banget kena guncangan politik dalam negeri, guncangan politik dalam negeri. Akibat apa? Akibat dari PKI. Dalam negeri ya, dalam negeri akibat dari PKI nih. PKI ini membuat Soekarno itu posisinya jadi jatuh. Jadi Soekarno tuh yang tadinya kendalinya penuh banget, akhirnya Soekarno tuh kayak nggak punya kendali gitu, kayak kehilangan kendali. Kenapa? Karena ada PKI ini memberontak tiba-tiba. Yang tadinya sama Soekarno percaya banget, oh PKI, hiduplah PKI. Terus tiba-tiba Soekarno di kudeta sama PKI, akhirnya gimana? Akhirnya Soekarno pamornya turun gitu. Kan pada saat itu ya, jenderal TNI gitu ya, jenderal TNI itu tuh menyarankan Soekarno, udah deh Pak, jangan nyerang Malaysia gitu. Menyarankan bahwa nggak usah nyerang Malaysia gitu kan. Tapi karena Soekarno waktu itu pengaruhnya kuat banget ya, nggak usah nyerang Malaysia nih Pak, nggak usah nyerang Malaysia Pak gitu. Nggak usah nyerang Malaysia, buang-buang anggaran gitu Pak. Mendingan kita fokus aja ke ekonomi kita gitu kan. Tapi Soekarno nggak mau. Soekarno bilang, wah nggak bisa, kalau misalnya kita fokus sama ekonomi aja, nanti negara barat datang ke sini jajan lagi kita nih, nggak boleh gitu kan. Soekarno sangat kuat pengaruhnya. Akhirnya jenderal TNI ini nggak didengarkan sama Soekarno gitu. Dan menjelang akhir-akhir konfrontasi, Soekarno itu udah mulai kehilangan pengaruh. Jadi ya, gue udah nggak punya pengaruh lagi nih buat nekan-nekan bawahan gue. Terus akhirnya ya udahlah, selesain aja gitu. Udahlah, nggak usah lah gitu. Akhirnya Soekarno tuh dengan berat hati, dia tuh pada tanggal 28 Mei 1966 di Bangkok Soekarno tuh Indonesia tuh menandatangani perjanjian damai sama Malaysia. Ini dengan berat hati ya, dengan Malaysia. Ini dengan berat hati Soekarno, wah ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita damai aja lah gitu. Padahal Soekarno tuh wah nggak boleh nih sebenarnya. Soekarno tuh pokoknya masih dendam lah sama Malaysia, cuma ya itu disuruh minta maaf karena udah kalah duluan. Kalau misalnya diterusin perangnya, Indonesia bakal habis lah sama Malaysia gitu kan, nggak akan ada lagi Indonesia gitu, karena ya Soekarno menghancurkan ekonomi Indonesia jadinya kan kalau perang mulu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dengan berat hati damai aja lah, udahlah kita damai aja yuk. Gue udah nggak bisa perang lagi nih, nggak kayak orang berantem gitu kan, wah udah babak belur, dikit lagi mati gitu. Akhirnya udahlah kita damai aja lah gitu kan. Akhirnya ya udah damai. Nah, ini sebenarnya damainya itu berat hati, perdamaian berat hati. Akibat Soekarno itu udah kehilangan pengaruh karena PKI gitu. Karena adanya G30S, Soekarno jadi nggak punya pengaruh. Karena nggak punya pengaruh, akhirnya dia nggak bisa memobilisasi masyarakat lagi untuk menyerang Malaysia gitu. Akhirnya ya udah, karena nggak bisa memobilisasi lagi, akhirnya Soekarno udah kehilangan pengaruh, udah nggak usah lagi lanjut nih. Ya, akhirnya dengan berat hati Soekarno berdamai lah sama Malaysia gitu. Itu ceritanya. Oke, kita sekarang ke nomor selanjutnya nih. Bagaimana cara pemerintah ya? Bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis ekonomi. Nah, kenapa sih ini dibahas gitu? Karena dulu ya, waktu kita masih Republik Indonesia yang memiliki bentuk sistem pemerintahan liberal gitu ya, bentuk sistem pemerintahan demokrasi liberal, sistem pemerintahan demokrasi liberal dulu ya, ini dulu banget ya. Indonesia tuh banyak banget yang namanya mengalami guncangan politik. Pokoknya Indonesia tuh banyak banget partainya dulu, banyak banget partai, pokoknya banyak banget partai. Akhirnya apa? Partai-partai tersebut bukannya bersatu malah berantem. Nah, karena berantemnya itu terus juga ada kudeta segala macam, memperbesar anggaran militer gitu kan, anggaran militer besar. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami yang namanya defisit keuangan. Bukan defisit sih namanya. Kita mengalami defisit
apa ya pokoknya defisit lah, kita ekonomi kita defisit gitu, ekonomi kita jadi lesu karena membiayai militer mulu nih. Habis belanja kita buat militer, wah pokoknya setiap ada pemberontakan belanja militer, setiap ada pemberontakan belanja militer, akhirnya apa, akhirnya buat duit kita habis, nggak punya apa-apa. Akhirnya gimana nih, pemerintah mesti ini ya, mesti putar otak gitu kan, mesti mikir gimana caranya nih biar nggak kayak gini keadaannya. Nah akhirnya pemerintah tuh memberlakukan beberapa kebijakan, kan. Yang pertama ini ya, ini kebijakan yang dia tuh berhubungan sama inflasi gitu. Pokoknya nih buat mencegah inflasi lah. Apa tuh namanya Lan? Adalah devaluasi mata uang. Devaluasi mata uang. Nah, ini gimana nih caranya nih? Apa tuh devaluasi? Devaluasi adalah penurunan nilai. Gimana tuh penurunan nilainya Lan? Apa aja yang turunin nilainya Lan? Itu kan mesti ini kan mesti spesifik kan. Yang turunin itu pertama ya, duit Rp500 dulu ya, duit Rp500 nih, duit Rp500 itu dipotong, dibagi 10 jadi berapa? Jadi Rp50. Dipotong nih nilainya. Kan namanya juga penurunan ya kan, dari 550 kan turun ya nggak sih? Terus juga apa lagi? Rp1000 nih, Rp1000 itu turunin jadi apa? Jadi Rp100. Nah, itu dia. Terus mana lagi Lan? Habis itu ya, orang-orang kaya yang nyimpen duit duit di bank gitu ya, simpanan di bank sebanyak-banyaknya gitu ya, sampai lebih dari 25.000 gitu ya, sampai wah ini orang kaya banget gitu ya. Sama Soekarno, waduh, sama dia ya. Habis itu simpanannya dibekukan, nggak bisa diambil. Lu pokoknya kalau punya simpanan lebih dari 25.000, ya selamat lah lu, waktu demokrasi terpimpin lu nggak bisa ngambil duit lu, rugi banget. Tapi nggak apa, itu demi negara ya. Akhirnya inilah kebijakan pertama yang dilakukan Soekarno nih, dibangun Soekarno. Pertama, devaluasi mata uang. Jadi rupiahnya tadinya nilainya 500 gini ya, 500 jadi 50, 1.000 jadi 100 ya kan, dipotong nilainya tuh. Biar nggak inflasi gitu kan. Tapi yang lebih kecil lagi mana, yang Rp25, Rp10, Rp50, yang kayak gitu itu kecil-kecil gitu masih dipotong. Kasihan nanti udah dipotong lagi nanti yang ada kita mencegah inflasi tapi malah membuat deflasi gitu ya, gitu, inflasi ke deflasi, sama aja bohong gitu kan. Karena kenapa, deflasi ini juga juga merugikan kita gitu. Kalau inflasi itu kan banyak duit tapi nggak ada barangnya. Kalau deflasi itu banyak barang tapi nggak ada duitnya. Bayangin lu mau beli barang, lu bisa nih ada tukang mie ayam gitu, lu nih kan, lu mau beli mie ayam nih, tapi mie ayamnya ternyata kebanyakan gitu, mie ayamnya kebanyakan dan ternyata duit lu kurang, kan sama aja ya, nggak bisa beli juga akhirnya. Ada lagi, lu punya duit banyak nih, ini kan deflasi namanya ya. Kalau lu punya duit dikit tapi makanannya banyak gitu, stoknya banyak tapi lu nggak punya duit. Kalau inflasi gimana? Kalau inflasi tuh lu punya duit banyak tapi lu nggak bisa beli apa-apa, karena kosong, nggak ada apa-apa. Lu mau beli apa kalau mesin kosong, nggak bisa beli apa-apa kan, kayak gitu. Makanya ya nggak terlalu ekstrim lah penurunan lainnya ya. Oke, sip. Nomor ini apa lagi ya? Nah, oke. Sekarang apa lagi sih yang dilakukan sama pemerintah untuk mencegah krisis ekonomi? Yang kedua, itu pemerintah menetapkan yang namanya adalah Depernas. Depernas ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Muhammad Yamin. Kerjanya ngapain nih? Pertama kerjanya adalah dia tuh membuat UU Pembangunan Nasional. Yang kedua, UU Pembangunan Nasional ini dilaksanakan. Jadi mereka tuh melakukan usaha pembangunan nasional, usaha pembangunan nasional. Oke, ini kalau perlu banget tanggalnya, gue tulis tanggalnya ya. Tanggalnya itu dibentuk Depernas itu tanggal 15 Agustus 1959. Oke, sip. 15 Agustus 1959. Jadi melakukan usaha pembangunan nasional, sama dia itu membuat UU-nya juga nih. Jadi dia membuat UU-nya juga, terus dia itu melaksanakannya juga. Nah, terus gimana nih pelaksanaannya? Ternyata pelaksanaannya ini nggak terlalu berhasil. Pelaksanaannya itu nggak terlalu berhasil. Makanya nanti kita kenal bahwa nanti si Depernas ini berganti nama nih. Nggak terlalu berhasil ya. Pokoknya nggak terlalu mencapai target lah gitu ya. Ya pokoknya di bawah ekspektasi lah. Soekarno jadi gagal lagi nih gitu kan. Nah, terus gimana nih? Apakah Soekarno menyerah dengan badan ini? Oh, enggak. Soekarno tuh malah mengubah namanya. Dari Depernas ya, Dewan Perancang Nasional, berubah menjadi apa? Bappenas. Berubah menjadi
badan perancang nasional. Jadi dari dewan jadi badan. Itu aja bedanya sebenarnya. Nah, tapi bedanya paling krusial adalah yang ini itu dipimpin oleh Muhammad Yamin. Sedangkan yang ini dipimpin sama Soekarno. Jadi Soekarno tuh udah nggak percaya lagi sama Muhammad Yamin. Akhirnya dia men-take over gitu ya. Dia tuh take over semuanya. Pokoknya daripada sini ya udahlah gue aja kalau saat ini Muhammad Yamin nggak bisa menangani, ya udah gue aja deh yang turun dah gitu kan. Istilahnya gitu. Habis itu apa lagi nih? Oh iya, gue lupa bahas nih Departemen itu isinya apa aja sih? Nah, Departemen itu isinya adalah 50 orang nih. Nah, 50 orang nih siapa aja 50 orang ini nih? Nah, di 50 orang ini kalian nggak akan menemukan 50 orang ini terlibat dalam pokoknya 50 orang ini itu tuh nggak akan terlibat di partai politik. Jadi ya ini tiruan Zaken kabinet lah. Not so Zaken kabinet gitu ya. Not so Zaken kabinet. Pokoknya dia tuh mirip Zaken kabinet cuma bukan kabinet gitu ya. Ini badan doang. Apa ya namanya ya? Kalau misalnya badan yang Zaken lah gitu. Isinya nggak ada orang-orang yang ikut partai politik. Nah, isinya itu apa sih isinya? Nah, isinya itu pertama, isinya ya. Orang-orangnya gimana aja nih isinya nih? Isinya itulah orang-orang yang komat. Tadi dulu kalau komat. Nah, oke, kita lanjut ya. 50 orang tuh isinya apa aja? Pertama, isinya itu ada yang namanya ahli ekonomi. Jadi ahli ekonomi itu dikumpulin ya benar ya. Kan untuk merancang ekonomi nasional, merancang pembangunan ekonomi nasional, masa kita ngambil ahli biologi kan enggak ya? Ahli ekonomi benar. Terus juga ahli politik nih, ahli politik ya enggak. Terus setelah itu ada apa lagi Lan? Setelah itu ada yang namanya MPRS, anggota MPRS sama DPAS. Nah, anggota ini tuh mereka nggak berafiliasi sama partai politik. Nggak berafiliasi ya? Nggak. Nih tidak berafiliasi, tidak berafiliasi partai politik. Artinya mereka tuh nggak punya partai politik. Harus keluar dari partai politik kalau masuk DPAS sama MPRS. Oke, kok gue jadi nggak kayak gitu ya? Hapus dulu ya. Ya, oke sih. Nah, gitu aja. Nah, terus apa lagi sih kebijakan yang ditawarkan sama pemerintah? Pemerintah itu juga melakukan yang namanya adalah nasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, mereka juga menasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan swasta ya, swasta Belanda. Nah, jadi itu mereka menasionalisasi apa sih? Apa sih nasionalisasi artinya? Artinya mereka tuh mengambil hak milik gitu ya, mengambil hak milik. Oh, nih ada di Indonesia nih aset-aset yang ada di Indonesia awalnya milik Belanda tapi akhirnya jadi milik Indonesia gitu. Nah, berapa sih yang mereka bisa kumpulkan? Berapa persen yang mereka bisa kumpulkan? Yaitu 20%. Jadi mereka tuh berhasil menasionalisasi sebanyak 20% aset dari Belanda, aset dari perusahaan swasta Belanda. Perusahaan swasta Belanda. Jadi mereka berhasil 20%. Tapi targetnya berapa sih targetnya? Targetnya ternyata 80%. Jadi sebenarnya dibilang berhasil banget juga enggak. Karena ya cuma 20%, kan jauh ya, 20% dibandingkan 80% kan jauh ya. Jadi yang berhasil cuma 20%, yang targetnya 80%, jadi nggak memenuhi target sebenarnya. Terus apa lagi yang mau dibahas nih? Kenapa bisa segini hasilnya? Kenapa nggak 80%? Kenapa ya? Kenapa kok 20%? Tapi bukan 80%. Kenapa nih? Kenapa? Ada apa? Ya benar aja. Kenapa nggak 80%? Ya wajar aja. Kenapa? Karena ya dari zaman dari zaman demokrasi liberal, proses nasionalisasi itu udah terjadi. Itu udah kejadian nih. Ya kali orang udah kejadian kayak gini terus diem aja kan nggak mungkin ya. Pasti mereka bawa kabur dong aset-aset mereka dari Indonesia gitu. Wah, orang-orang Belanda asalnya diambil ini sama Indonesia waktu zaman demokrasi liberal. Wah, kita nggak boleh jadi korban selanjutnya. Kita harus bawa lari ini semua aset-aset ini nih. Gitu. Lalu kenapa sih pemerintah kok berani ya? Kok berani-beraninya pemerintah tuh melakukan hal ini? Kenapa? Kenapa pemerintah melakukan hal ini gitu? Kenapa pemerintah melakukan hal ini? Kenapa? Berani banget gitu ya. Ngelawan Belanda gitu. Wah, perusahaannya diambil-ambilin. Nah,
Kalau misalnya Belanda nyerang tiba-tiba gimana nih, kan nggak boleh, itu kan hak properti ya nggak sih? Kenapa tuh Indonesia bisa kayak gitu? Nah, bisa kayak gitu karena Belanda duluan yang mulai nih. Karena Belanda itu melanggar KMB, melanggar isi KMB. Mereka kan berjanji tuh bahwa nanti Indonesia bakal dapat irian barat gitu ya setelah setahun kemudian. Ternyata enggak, ternyata Belanda tuh menunda-nunda. Akhirnya Indonesia menganggap wah Belanda ini juga orang yang omong doang gitu ya, nggak melanggar janjinya. Udah kita langgar janji kita aja gitu, orang janji kita nggak dipenuhin kok. Akhirnya Indonesia melakukan hal yang sama juga nih. Indonesia melanggar juga. Akhirnya Indonesia melanggar juga. Contohnya apa? Contohnya Indonesia adalah membatalkan pembayaran utang. Terus juga Indonesia melakukan apa? Melakukan nasionalisasi. Jadi Belanda yang punya aset banyak itu sama Indonesia diambil aset-asetnya gitu. Aset-asetnya diambil gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Ini nomor terakhir ya, nomor 6 kayaknya kalau salah ya. Nomor 6, tujuan dari Depernas. Apa sih tujuannya? Tujuannya sebenarnya tujuan Depernas ini nggak ditunjukkan secara gamblang gitu ya. Ini bahwa nih tujuan Depernas 1 2 3 4 gitu, enggak. Tapi tujuan Depernas itu eksplisit gitu ya. Eksplisit tujuannya apa? Tujuannya adalah menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin. Yang digagas oleh Soekarno, ya enggak? Kan Soekarno sekarang udah full power nih, istilahnya ya. Udah full power waktu demokrasi terpimpin, akhirnya sama dia Soekarno tuh menggagas sistem ekonomi punyanya dia nih, terpimpin gitu. Departemen adalah pelaksananya gitu. Istilahnya ini adalah eksekutifnya gagasan Soekarno gitu ya. Terus juga apa lagi? Juga dia itu dia itu juga menanggulangi krisis ekonomi nih. Menanggulangi ekonomi yang sedang krisis gitu ya. Apalagi nih habis ini. Nah, dia itu juga Depernas ini juga selain menanggulangi krisis ekonomi gitu. Dia juga merencanakan pembangunan Indonesia ke depannya. Gitu ya. Gitu. Soalnya kan Indonesia kan juga harus punya plan dong, ya nggak? Harus punya rencana. Mau gimana nih kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu kan. Nah, gitu. Tadi juga, dia juga melaksanakan rencananya gitu ya. Jadi nggak cuma merencanakan, dia juga ya laksanain lah melaksanakan rencananya gitu ya. Udah dibikin rencananya, sekarang dilaksanakan gitu kan. Nah, gitu. Ini tujuan dari Depernas sebenarnya. Jadi tujuan Depernas itu nggak gamblang gitu. Wah, di Depernas ini begini gitu. Tujuannya 1 2 3 4 enggak. Tujuan Depernas itu lebih eksplisit sebenarnya, tapi ya walaupun eksplisit kita bisa ngerti secara secara kualitatif ya. Apa sih tujuan dari Depernas ini gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi? Terus gimana nih? Apa tindakan mereka gitu? Apa tindakan mereka yang mereka itu bagaimana cara bertindak? Ini kan istilahnya kan visi misi nih, tujuannya kan visi misi ya nggak sih? Gimana tindakan mereka nih? Tindakan mereka itu seperti apa? Yang pertama tuh mereka tuh membuat undang-undang, membuat UU Pembangunan Nasional Berencana, gitu ya, berencana, gitu. Apalagi tadi tuh mereka juga melakukan usaha pembangunan. Ya itulah prakteknya ya. Lakukan usaha pembangunan gitu. Ini tugas-tugas mereka sebagai Depernas gitu. Dan sebenarnya Depernas ini tuh saya itu melihat bahwa Depernas ini tuh mirip seperti 5-year plan-nya Uni Soviet gitu. Jadi Uni Soviet itu kan adalah yang dia itu menerapkan ekonomi terpimpin juga ya nggak sih? Dia kan ekonomi terpimpin. Nah, saya tuh pernah baca Uni Soviet ternyata tuh waktu zamannya Leonid Brezhnev,
Vladimir Stalin, Joseph Stalin. Nah, dia itu menerapkan ekonomi terpimpin yang dia itu konsis gitu ya, meliputi adalah 5-year plan. Jadi dia tuh membuat rencana 5 tahun. Nah, selama 5 tahun kita mau ngapain nih gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin Soekarno tuh juga terinspirasi dari Uni Soviet juga. Dan ini juga diterapkan oleh apalagi negara yang ekonomi terpimpin apalagi. Oh iya, raih ketiga gitu ya, raih ketiga. The Third Reich gitu, The Third Reich. Nah, dia ini mencegah blocking channel raih ketiga gitu ya. Nah, dia juga menerapkan ekonomi terpimpin juga nih. Dan dia tuh sama mirip. Dia tuh juga melakukan sistem ekonomi 5-year plan juga oleh yang namanya si ini ya, itulah pokoknya, jangan sebut lah, 5-year plan juga sama nih. Jadi Soekarno juga mungkin ngambil ide dari sini, akhirnya Soekarno tuh menggagas yang namanya sistem ekonomi terpimpin tapi ala Indonesia gitu. Jadi dia itu menggagas ekonomi terpimpin, gitu. Oke, selesai deh ya. Pembahasan kita kali ini selesai. Sampai sini aja. Ciao.